Kembali lagi di Lintas iNews Bali. Seiring membaiknya perekonomian, ekspor komoditas pertanian menjadi peluang bisnis baru di masa pandemi COVID-19, di mana pertanian merupakan sektor yang dinyatakan nyaris tidak terdampak oleh pandemi. Dari data Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Denpasar menyatakan, nilai ekspor hingga Oktober 2021 mencapai lebih dari 170 miliar rupiah. Nilai ekspor ini didominasi oleh komoditas pertanian seperti manggis, kopi, vanili, kakao, dan bubuk kelor. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga tahun 2021 tumbuh positif sebesar 3,51% atau sebesar 1,55% per kuartal. Seiring membaiknya perekonomian tersebut, ekspor produk pertanian menjadi salah satu peluang bisnis yang menjanjikan, di mana pertanian dinyatakan sebagai sektor yang nyaris tidak terimbas COVID-19. Para eksportir optimis akan terjadi perkembangan positif, terlebih sejumlah penerbangan mulai dibuka. Bahkan negara tujuan ekspor meningkat dari 57 negara di tahun 2020 menjadi 60 negara di tahun 2021. Jadi memang selama ini kita merasakan betul tentang dampak dari COVID-19 ini, dan kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang hampir minus. Mudah-mudahan sekarang mulai bergerak ke arah yang lebih positif. Ketika juga sektor pertanian ini menjadi tumbuhan dan harapan kita bersama. Kalau peningkatan terkait dengan eksportir itu memang ada importer baru. Ya, untuk mendukung ekspor pertanian, komoditas pertanian, dan memang adanya penurunan karena adanya terkait penerbangan, ya, terkait dengan penerbangan ke luar negeri. Kita kelola dan kita ekspor, dan itu harus kita pertahankan dan kita kembangkan untuk menjaga semangat daripada petani dan juga menjaga kesejahteraan petani. Itu sih menjadi motivasi kami untuk bagaimana caranya bisa tetap eksis di dalam pandemi. Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Denpasar kini terus mendorong pertanian dan pengusaha agar bisa lebih berkembang untuk memajukan produktivitas petani. Salah satunya melalui bimbingan teknis akselerasi ekspor pertanian. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Hanya berbekal kwitansi biaya persalinan yang ditemukan di lemari ibu angkatnya, seorang ibu muda di Jember, Jawa Timur akhirnya bisa bertemu ibu kandung yang meninggalkannya sejak masih bayi. Keharuan pun mewarnai pertemuan ibu dan anak yang terpisah selama 23 tahun setelah si anak diberikan kepada orang lain karena persoalan ekonomi sang ibu kandung. Riatus Soleha tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya saat bertemu ibu kandungnya. Selama 23 tahun Ria terpisah dari sang ibu karena sejak berusia 20 hari Ria diberikan kepada orang lain lantaran kondisi ekonomi sang ibu. Ibu kandung Ria juga menitipkan kwitansi persalinan di sebuah puskesmas di Jember senilai Rp75.000 kepada keluarga pengadopsi. Dan 23 tahun berlalu, kwitansi itu yang akhirnya mempertemukan Ria yang telah menikah dan memiliki 2 anak perempuan. Awalnya Ria tak sengaja menemukan kwitansi lusuh biaya persalinan atas nama Yeti. Dari Maria Ulfa, ibu angkatnya, Ria akhirnya mengetahui jika dia diadopsi sejak bayi. Maria juga menyebut Yeti, ibu kandung Ria, tinggal di kawasan Kelurahan Mangli, Jember. Dibantu relawan IWJ, Ria pun bisa bertemu ibu kandungnya. Buka-buka lemari ketemu kwitansi itu, jadinya saya tanya, cuma modal ini aja mah, enggak ada lagi. Di-share di grup IWJ, alhamdulillah sama Pak Selamat juga dibantu, sama Mas Pak Khairul Anam juga dibantu. Akhirnya ketemu ya? Akhirnya ketemu. Gimana perasaannya setelah ketemu? Ya perasaannya ya seneng. Maria pun mengaku ikut bahagia
Ria bisa bertemu ibu kandungnya. Gimana ibu ini? Tidak apa-apa, yang untuk anaknya kepingin anu ya tidak apa-apa, yang penting sudah tahu gitu. Katanya kan orang itu kan nggak apa sih katanya, nggak harus dikasih tahu gitu ya. Kebahagiaan serupa dirasakan Yeti yang bisa kembali bertemu anak kandung yang tidak kecewa dengan apa yang dilakukannya selama ini. Gimana perasaannya gimana Bu? Ya senang, sudah berapa tahun, 23 tahun anak saya ketemu. Gitu. Iya, baru ketemu tadi malam. Tadi malam. Saat ini Yeti ikut dengan seorang pengusaha catering di kawasan Jalan Mawar, Jember. Jika Ria berkenan, rencananya Yeti akan ikut bersama anaknya tersebut. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.